Mana kita opa? Kalau licik itu berkategori negatif, yang mana licik itu dia menghalalkan segala cara kalian nanti bakalan jadi dua pisang juga. Akbar! Allahu Akbar! Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang indah, malam yang sangat indah, cerah, dan mudah-mudahan malam ini semua kalian bahagia. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, salam sayang, salam persaudaraan sedunia, saudaraku semuanya. Sengaja saya buat video karena saya tahu mereka itu bakalnya akan dari sini. Dan saya sebenarnya sudah sangat jengkel juga, tapi kita nggak bisa gegabah dong. Kita saat ini hanya bermain bagaimana otak kita akan bermain untuk mengalahkan mereka. Saya yakin mereka masih ada iman di hati mereka, dan saya yakin termasuk yang terutama Kitopan. Kayaknya Kitopan itu benar, dia itu masih punya hati, masih punya cinta. Hanya saja dia sangat berambisi untuk tidak terkalahkan. Itu yang membuat dia berambisi. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, itulah manusia yang tak luput dari harapan dan keinginan dan nafsu duniawinya. Dan tidak mungkin manusia itu polos-polos saja. Sebaik apapun manusia tersebut, pasti ada keburukannya. Dan begitu juga, seburuk apapun manusia tersebut, pasti ada kebaikannya. Jadi jangan pernah merasa diri kalian benar. Jangan merasa orang lain itu salah. Jangan pernah berpikir bahwasanya kalian itu udah sempurna. Jangan pernah juga berpikir bahwasanya orang itu yang lain tuh penuh dengan dosa apa segala macam. Jangan pernah menilai. Kita tidak tahu. Ada sedikit cerita yang saya ceritakan bahwasanya pada waktu pembangunan jalan tol, bulldozer itu mengeruk sebuah tanah tapi tidak bisa dibongkar. Diusahakan tapi bulldozernya mati. Diturunkan beku begitu juga tidak bisa. Dan akhirnya warga sekitar mengatakan di situ ada makam kuburan. Dan makam kuburan itu ternyata adalah seorang makam wanita yang sudah 5 tahun dimakamkan di situ. Jadi kena penggusuran jalan tol. Singkat cerita, pada waktu mau dibongkar, mau dipindahkan, tapi ternyata tidak mampu. Tidak mampu bulldozer itu, bahkan beku juga mati di situ. Tidak bisa hidup lagi. Setelah dicari informasi, ternyata itu adalah seorang jasad seorang pelacur. Jasad seorang pelacur yang mana beliau ini cukup dikenal, namanya Dina. Cukup dikenal
cantiknya, cukup dikenal goyangannya, cukup dikenal pamornya, dan dia bisa mengalahkan saingan-saingannya. Dia bisa menarik semua cowok-cowok, semua laki-laki hanya dengan senyumannya. Yang mana dia ini juga tidak memiliki ilmu apapun, alami. Memang wajahnya itu tidak bosan dipandang. Lalu bagaimana makam itu tidak bisa terbongkar? Dan akhirnya cerita-cerita teman sahabatnya itu mengatakan bahwasanya setahun sebelum meninggal dia sudah bertobat tanpa diketahui siapapun. Dia bertobat, melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Hingga akhirnya beliau meninggal pada masa itu. Keluarganya tidak merasa kehilangan karena dia sudah termasuk orang yang terbuang. Tapi temannya itu mengatakan memang dialah yang menemani dan dialah yang memberi makan karena dia memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Mungkin itu penyakit AIDS. Iya, biasa ya. Wallahu alam, itu teguran dari Allah, tapi teguran itu membuat dia itu mendekatkan diri kepada Allah tanpa diketahui siapapun. Hingga akhirnya makam itu tidak bisa dibongkar dengan beku, dan 2 orang tokoh agama di situ yang membongkar makam tersebut. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah, ketika dibongkar selama 5 tahun jasad itu terpendam di tanah itu, ternyata utuh, tidak ada cacat sedikit pun. Padahal 5 tahun itu waktu yang cukup lama untuk jasad manusia menjadi pembusukan. Tapi ini sangat luar biasa. Jasadnya tidak cacat sedikit pun, bahkan cacing pun menjauhinya. Dan ketika dibuka kain kafannya, senyum merona merekah di dalam bibirnya. Luar biasa. Semua manusia yang ada di situ ketika menyaksikan pembongkaran itu, semua manusia di situ histeris dan merasa menangis, malu. Apalagi orang yang pernah mengatai si wanita tersebut jalang, pelacur, lonte. Itu mereka menangis, malu pada diri mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka telah menilai dan memvonis seseorang itu berbuat hina dan nista. Dan luar biasanya lagi, jasad itu mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Maka dari itu sahabat-sahabat, itu sedikit cerita, sepenggal cerita yang saya ketahui bahwasanya kita tidak bisa menilai keburukan manusia. Dan kita tidak bisa memvonis kebaikan manusia. Janganlah kita mencoba untuk menilai orang lain, tapi nilailah diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri juga masih penuh dengan dosa dan salah. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat dan penonton-penonton, fan, netizen-netizen dimanapun Anda berada, kalian adalah Tuhan bagi kami. Kalian adalah bos bagi kami. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Kami juga makan gaji kepada kalian. Kenapa saya katakan makan gaji? Tanpa kalian yang nonton, saya tidak akan digaji oleh pihak YouTube. Itu memang pasti terjadi. Tapi intinya, apa yang saya tampilkan, ambillah edukasi terbaik dari apa yang saya tampilkan. Semoga edukasi yang saya tampilkan, tontonan yang saya tampilkan ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Dan buanglah sisi-sisi negatif yang membuat kalian itu merasa tidak sesuai. Tapi untuk kalian yang merasa cocok dan nyaman ketika kalian duduk dan menonton channel Gubus Momas Karyo, subscribe agar kalian terus mengikuti kalau kalian suka. Dan di-share agar apa? Agar kalian itu mendapatkan notifikasi dan mendapatkan barokahnya. Kenapa saya katakan barokah?
Saya hanyalah seorang manusia yang mencoba memanfaatkan diri untuk orang lain. Semakin berkembangnya PSS, semoga semakin berbanyaknya umat yang terbantu. Itulah harapan saya. Jadi ketika kalian menge-share dan banyak yang menonton, semoga menjadi kebarokahan untuk semua umat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah, itu aja. Agar kita mendapat hikmah dari apa yang kita tonton. Lagi duduk, lagi santai, lagi tiduran, nonton handphone, atau lagi ini komputer, layar lebar, atau segala macam, boleh. Yuk kita sama-sama salawatan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. La ilaha illallah wa la na'budu ilahiyahu muhlisina lahu dina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wa la na'budu ilahiyahu muhlisina lahu dina walau karihal kafiruna. Ada yang datang. Iya bro. Nampak? Dia lagi. Mau apa kamu menghadang jalan kami? Karyo, apa maumu lagi menghadang jalan kami? Nanti bang menang lagi. Kemungkinan dia takut. Apa maumu Karyo? Luar biasa kok Kang Mas. Angin kamu banyak sekali. Kayak uang cendoi. Punya punya. Kayak gitu kayaknya. Terus apa deh? Apa maumu Karyo menghalang jalan kami? Mana kita pan? Salah takon. Lu karo kita itu lo apa takon. Ya apa tuh? Lu betul kita yuk kita pun boleh gini punya yo apa urusan. Mabuk tuh merdem. Mungkin dia sengaja memang mencari kita ini. Dan nanti golek guru kita. Betul kita kalau takon guru. Kita bisa. Dia takon nih kalau karepe apa deh. Takon Kang Mas. Takon sih. Nanyain dia lebih bagus dan nanyain Tunggul. Mana kita pan? Tidak ada malah batuk. Topan. Yang ada saja yang kamu tanya di depan kamu ini. Iya loh. Sing ngene-ngene dhisik lho.
Apa kami tiga ini kurang? Mesti ada kitopan lagi. Karyo. Belum pernah kena pendel kayaknya deh. Ya kan? Ngajak duel malam Jumat ternyata nggak jadi. Kira-kira ada tantangan baru lagi nggak nih? Ternyata kepicikan kami lebih picik lagi dirimu ya Karyo ya. Iya, saya nggak picik. Cuman itu yang memang harus saya lakukan. Saya juga nggak nyangka kamu bisa sepicik itu Karyo. Oh, saya itu bukan picik tapi cerdik. Oh cerdik. Ya. Cerdik. Ini kalau licik karo cerdik bedanya ngerti. Beda dong. Kalau licik itu berkategori negatif, yang mana licik itu dia menghalalkan segala cara untuk membenarkan apa yang dikerjakan. Sementara kalau namanya cerdik, itu tidak ada manipulasi ataupun kebohongan yang dilakukan itu dengan cara yang benar. Tapi jangan kamu merasa menang dengan kecerdikan kamu Karyo. Dia ternyata. Jangan merasa menang dengan kecerdikan yang sudah kamu lakukan. Kenapa? Karena semua belum berakhir. Kalau gitu kita akhiri saja. Semudah itu kamu mengatakannya Karyo. Karyo. Tahu dia. Malah ngejak kendaraan diakhiri. Dan kepala danan ceng tadi akhiri. Belum Nyari nampak guru kita besar. semua ternyata deh. Rupanya mencari guru besar tujuannya ingin mengakhiri. Mantep. Oh iya. Apabila di saat itu semalam tidak ada terbongkarnya penyusup dari kami, kita habis kamu Karyo sama guru kami. Terus gue harus bilang wow gitu. Ya ora apa-apa lah nek orang ngomong wow. Yes ya juga uleng. Tapi kamu hebat bisa mengetahui penyusup kami. Saya akui itu, kamu hebat Mandi dia. mengetahui penyusup dari kami. Sama aja kayak Kang Mas juga ternyata. Nek foto karo aku. Banyak Kang Mas. Udahlah Karyo, kamu pulang saja lah. Kamu udah sakit masuk angin itu pulang saja lah. Sak boker dia ini kayaknya. Iya, sak Kalau boker. sudah nggak kurang sehat itu jangan dipaksakan untuk mencari guru besar kami. Kebodohan apa yang kalian lakukan? Apa yang kamu nilai bodoh itu dari kami? Inilah, mending kalian ikut saya. Nanti KP Sultan. jaminan apa yang kamu berikan sama kami untuk ikut sama kamu? Makan enak, ayam penyet. Ah, tipu muslihat itu. Ya nek kalian ora gelem aku emang tidak yang kabeh ora gelem pauk dulu. Mangan enak. Betul Pak. Muntah racun. Mana mungkin. Dia Mas ini diracuni piye? cerdik dan licik. Double. Nduk Double. racun saya nengi racun wis tak bathuk ora apa-apa lah kok diracun. Karena kadang Kang Masnya meninggi. Saking tingginya nggak tahu bahwasanya di bawah itu udah jauh. Ketinggian. Iya. Tinggian Kang Mas. Tujuan dia sini mau mencari guru besar kita. Yuk, kita sama-sama ke kafe yuk. Aduh. Makan dulu, santai. Mangan. Yuk. Sing ngeliti ini kita sing coba. Ya kan saya mengajak kalian supaya perut kalian tambah besar. Jak mangan Kita punya tujuan. Kira pokok Kang Mas kok goblok kan iki lho. Kita jangan sampai lengah dengan tujuan kita sebelumnya. Lah wis memang urung mangan kene kanca jak Waduh, mangan. Kang Mas cakemmu iku. Angko maning melandingan iku. Oke. Jelas-jelas dia menghadang jalan kita. Cacing. Landingan. Kita sudah dapat perintah dari guru. Loh, jadi Kang Mas kok apa nih? Punya kayu rebung. Oh iya. Waduh. Kamu sendiri aja Karyo? Berdua? Sama kameramu? Selalu kamu bawa kemana-mana itu? Iya dong, itu duit. Ini aset. Kalau saya lihat kamu ini nggak percaya lepas dari kameramu ya Karyo. Yuk jelas dong. Mata saya lihatnya. Tuh kalau kamu matikan itu, woi. Aset. Tidak lampunya dipateni ora ketok peteng. Ternyata Itu kita bisa menyerang. Kang Mas, ternyata si Karyo nguset ternyata. Nguset rupanya dia. Saya dari awal itu sudah curiga pasti ini. Kalian itu ke hutan-hutan, mau menyelip, mau menghancurkan padepokan, tapi kalian itu nggak ada jalan. Dan kalian itu nggak ada yang mengasih rezeki. Kalau saya ini kayak gini-gini, ada terus rezekinya. Apa lampu itu ngasih rezeki sama kamu? Iya dong. Kang Mas, izin. Saya akan mengasih rezeki kepada dia. Boleh. Oh, mau ngasih rezeki saya? Ya, silakan. Silakan.
Sabar dulu toh Mas. Terus diwanteng. Lah dek ora apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mau lakukan kalian? Enggak, cuman supaya dia semangat aja hidupnya. Slow, santai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mau lakukan Karyo? Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Wah. Dari tak piling. Pisang siapa yang kamu panen Karyo? Diapusi. Pisang siapa lagi yang kamu potong-potong Karyo? Kamu minta kebun orang aja kamu. Saya hanya ingin membuktikan bahwasanya kalian itu adalah tipe-tipe orang yang pengecut. Oh, kami bukan seperti itu. Lo kami wong gentleman kok domone pengecut. Kalau kami pengecut kami sudah lari dari kamu Karyo. Lari? Melayu. Kalian nggak lari, tapi kalian bisa manipulasi seperti ini. Karyo. Sandiwara apa lagi yang kamu katakan? Jangan bersandikawara, bos. Kalian nanti bakalnya jadi dibok pisang juga. Tidak mungkin Karyo. Lek marai wedi men dadi kepiting sisan. Aku gentleman ora kaya denen iki. Nek denen iki memang wis sakit mangkane ngono kuwi ngomong ayu. Makane tak jane kok antem ngono kuwi kok tak tahu. Ora mati. Dia mengira kita semudah itu dikalahkan dan jadi debok pisang. Jatuh bayi kok bisa pelek. Di mana Kitopan? Kalian hanya bermain dan terus bermain dan tidak memakai jiwa kesatria kalian. Mungkin kalian dididik seperti itu sih. Ini cara zamane penjajahan biyen iki perang gerilya ya ngono kuwi. Nek perang gerilya kuwi iku ngerti musuhnya sapa? Kami pun tahu siapa yang kami hadapi musuhnya. Kamu Karyo, target kami. Ya, tapi sayang saya tidak mengetahui kalian itu kenapa kok bisa cemen dan pecundang. Baik, kamu ngomong kami seperti itu. Kamu bakal jadi debok pisang juga. Kamu buktikan debok pisang. Kamu yang nambang pohon pisang orang Karyo. Wes, engko nek masuk poyo lekmu wedi men ora ditepok tak buang ikan. Itu tinggal batangnya pisangnya mana? Aduh. Ora dadi pokok pisang dadi kaya pokok sawit iki begegek nang kene wae. Iki ora dipiak niki ora tak hantem juga men sekalian apa pisang iki. Dekat mau bangsa ini kita disepelek nih. Iya, Dene masih goleki guru besar kita. Sampaikan aja lah sama guru besar kalian. Kirim salam. Ya, kirim salam sekalian kirim kata-kata. Sampaikan kepadanya bahwasanya saya mengundangnya untuk datang ke Padepokan. Pesta sunatan. Eneng-eneng acara apa, Karyo? Mungkin kaya ngono. Bisa diomongi pesta sunatan, bisa diomongi juga sebuah ikatan persaudaraan, ya. Iya, benar. Saya juga tidak menjamin guru saya akan datang ke sini. Ya, sama kalian semua. Tapi yang namanya kamu memberikan amanah, saya akan sampaikan itu. Nah, itu lebih baik. Dan untuk kalian, janganlah jadi pecundang. Kuingat, ini mengundang ini sepertinya. Ya emang diundang. Mengundang guru kita. Iya, aku ngundang. Sunatan ada mangan kan perih lah. Mangan itu Guru kita aja yang kamu undang, Karyo. Ya kalian semua. Saya mengundang kalian semua makan besar.
Nah iya. Wah aku nek semangan siap mangan aku tak ajak nyari piring nang guru. Nek boleh kelemahan ini. Ya oke, saya akan sampaikan sama guru. Nah iya. Saya akan undang kalian malam Rabu. Malam Rabu datanglah ke Padepokan. Ini bukan siasatmu Karyo kan? Enggak. Hah? Enggak. Saya akan Kenapa kami persilakan. menentukan harinya ya. Karena saya pikir-pikir, tenang, saya tidak licik. Saya itu cerdik. Saya tidak licik. Gabul Karyo, licik dan cerdik. Saya tidak licik. Sekali lagi saya katakan, saya tidak licik, saya itu cerdik. Jadi, Di mata kami kamu seperti itu. intinya tolong sampaikan kepada Kitopan Saya sampaikan. agar bisa datang ke Padepokan saya mengundang secara hormat, saya mengundang secara kekeluargaan ya Mas Ar ya. Ya benar. Malam Rabu saya akan persiapkan makanan yang luar biasa untuk kalian. Dan janganlah jadi pecundang. Setiap Bagaimana ya maksudmu? Lah Karyo? undang. ya setiap kalian sudah mulai menghembuskan napas, kalian langsung berubah. Kami tidak seperti itu Karyo. Ora. Wis pokoknya nek arep berantem yo gebak-gebuk yo Oh, ini mau buktikan. mutar. Ora ngono kae. Malam Rabu saya undang ya datang ya. Saya sampaikan amanah darimu Karyo. Nek guruku mele gelem, Berarti tujuan kamu datang menyampaikan itu. Iya. Saya sampaikan sama guru Karyo. Oke, dan kalian pesan saya jangan jadi pecundang ya. gila banget. Jujur saya tidak terima dengan bahasamu pecundang Karyo. Ket mau Yakin nggak jadi pecundang? Yakin? Yakin? Oke. Oke, nggak jadi pecundang. Oke, baik. ngomong cundang. Kita layani Kang. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu dina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu dina walau karihal kafiruna. Allahumma sholli bisyari rabbi ingko Allahu Akbar. badanuruhul akhlak faya habazabah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Guru. Wih, darahnya ada loh. Tuh dua. Seakan-akan ini kepala, ini bagian kaki. Coba lihat. Nah, ambil satu lagi. Itu. Oke, satu lagi guru. Nah. Gimana coba nih? Kayak gini lah caranya terus-terusan. Tapi darahnya ada guru. Kayak seakan-akan itu kepala ya kan. Kan darahnya dari mulut orang ini minta darah. Itu kaki. Ini juga seperti itu. Tapi
Kita lihat kejutan yang akan saya berikan kepada mereka. Siap. Malam Rabu kita undang mereka datang ke Padepokan. Menurut guru mereka bakal datang nggak? Kita tengok aja. Siap. Netizen, kita tunggu ya malam Rabu gimana kejadiannya. Tapi ini nggak mudah. Ini nggak mudah. Saya hanya mengetahui kelemahan dari serangan mereka, tapi tidak mengetahui kelemahan mereka untuk mali rupa. Kita tunggu apa yang akan terjadi dan tunggu episode berikutnya apa yang akan harus kita lakukan dan akal apa yang saya mainkan nanti ke depannya. Intinya ini adalah undangan untuk mereka dan ini adalah undangan untuk kekeluargaan. Semoga di antara mereka ada yang bertaubat nantinya. Amin. Dan semoga saja mereka bisa meninggalkan keburukan-keburukan dan kesesatan yang sudah mereka jalani. Simak terus di channel-channel PSS. Kesatria-kesatria kita yang terus berjuang untuk menambah ilmu mereka, untuk menambah pengalaman bagi mereka. Mereka harus berjuang. Dan kemandirian mereka memang diwajibkan untuk bergerak sendiri-sendiri. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan, kesilapan dan tingkah laku omongan. Kepada kalian saya minta maaf. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan stiker-stiker, memberikan warna-warna dalam kehidupan tadi yang sempat tidak terbaca intinya ya. Saya pamit undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.